Perlindungan konsumen adalah suatu hal yang penting dalam menjaga kepentingan dan hak-hak konsumen dalam berbagai transaksi bisnis. Namun, di beberapa negara, termasuk Indonesia, masih terdapat berbagai problematika perlindungan konsumen yang belum terselesaikan sepenuhnya. Hal ini disinyalir masih kurangnya kesadaran konsumen, lemahnya implementasi dan penegakan hukum, kompleksitas sistem penyelesaian sengketa, kurangnya pengawasan dan regulasi yang efektif, dan lain sebagainya. Lantas, bagaimana sebetulnya hak konsumen dan menyelesaikan sengketa yang merugikan konsumen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat CMN, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Sakim Mahmud di Jadi Begini Podcast. Pada edisi kali ini, kita akan membahas tentang pelindungan konsumen dan apapun yang berkaitan dengan pelindungan konsumen. Sudah hadir bersama saya, ada 3 narasumber. Wita, apa kabar Wita? Kabar baik. Pak Sigit, kabar baik kan? Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke tempat saya. Seperti tadi yang saya pada pembukaan mengatakan bahwa konsumen sekarang itu jadi penting gitu karena ada beberapa kasus-kasus yang muncul ke permukaan oleh media. Nah, kita perkecil saja ininya di Purwakarta gitu. Nah, sebenarnya BPSK sudah berdiri sejak kapan ini? Ada di Purwakarta? Ya, baik. Bu Ita dulu deh. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Pak ya. Saya Wita, anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen periode 2020-2024. Jadi mungkin masih asing terdengar BPSK. BPSK ya, itu apa sih gitu ya? BPSK ini didasari oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi bakal cikalnya BPSK berdiri itu memang kita sudah jelas ada dasar undang-undangnya, karena pertimbangan mungkin masyarakat banyak selaku konsumen ya banyak dirugikan khususnya oleh pelaku usaha, jadi terbentuklah BPSK ini. Dan kami berdiri di Kabupaten Purwakarta ini adalah pendelegasian atau perpanjangan tangan dari kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga kami menjadi majelis di BPSK ini atau anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini terdiri dari 9 orang dari 3 unsur. Unsur pemerintahan, saya termasuk unsur pemerintahan. Dari ASN, unsur pelaku usaha dan unsur konsumen. Di sini juga alhamdulillah sudah komplit. Ada wakili Pak Nanang dari unsur konsumen, saya pemerintahan, Pak Sigit dari unsur pelaku usaha gitu. Yang memang tugas kami sih lebih ke aspek pelayanan terhadap masyarakat khususnya konsumen yang memang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Dan selain itu, selain kita bertugas untuk memfasilitasi masyarakat dalam hal perlindungan konsumen, dalam hal penyelesaian sengketa konsumen, kami juga memang diberikan kewenangan untuk edukasi gitu tentang hak-hak konsumen seperti apa, kewajiban konsumen seperti apa, begitu juga hak dan kewajiban pelaku usaha seperti apa. Gitu. Jadi ya alhamdulillah sudah berapa tahun ya kita 3 tahun lebih lah gitu ya. Kita berkantor di Jalan Basuki Rahmat nomor 72 gitu. Selama kita ya melakukan tugas kita, ya alhamdulillah masyarakat merasa terbantu karena kita melayani itu 0 rupiah Pak. Oh. 0 rupiah. Adanya pengaduan konsumen, ya alhamdulillah lebih cenderung ke sifat memediasi gitu. Ya muncul kesepakatan, alhamdulillah. Gitu. Kalau di kan ada orang yang mengenalkan
pengadilan. Ya, Nah, BPSK sendiri itu di luar pengadilan berarti. betul. Ya. Jadi saya Silakan, baik. ya, Pak. Pada dasarnya memang BPSK itu berdiri untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 9 tentang metode alternatif penyelesaian sengketa. Itu non litigasi di luar sistem Non litigasi, tepatnya itu. arbitrase. Mediasi, Mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Oh gitu. Ya. Tapi Macam. ini agak menarik nih karena apa tadi 0 rupiah tadi gratis berarti. Tidak ada Setiap syarat. itunya Betul. prosesnya dari awal sampai akhir. Ya, makanya kenapa BPSK harus hadir karena untuk mohon maaf untuk menyentuh masyarakat yang memang belum bisa berkemampuan untuk bisa menyelesaikan sengketa. Dalam hal mereka merasa dirugikan, ya mungkin lebih tepat ke BPSK gitu. Nah, selama ini jika ini boleh agak ke dalam sedikit enggak? Ya, silakan. Selama ini bahwa masyarakat sendiri sejauh mana sebenarnya mengenal BPSK? Menurut data di kami, setelah kami melakukan pelayanan dan memfasilitasi sengketa, ini cukup banyak juga ya. Karena kita juga selalu bersosialisasi. Dulu kan sempat ada kegiatan sebelum COVID, ada kegiatan gempungan. Kita bekerja sama dengan kecamatan-kecamatan ya untuk bisa mensosialisasikan, dan ternyata memang respon masyarakat setelah mengetahui BPSK itu fungsinya adalah memfasilitasi sengketa konsumen dengan pelaku usaha, itu cukup banyak, apalagi ketika ada kelas itu ya, kasus yang saya tidak bisa menyebutkan developernya apa gitu, ada kasus perumahan yang memang bermasalah, yang intinya memang dari penawaran mereka menjanjikan fasusnya ya lengkap lah gitu ya, tapi pada kenyataannya setelah terjadi transaksi gitu ya, mereka menempati rumah. Itu kasus besar atau kasus yang biasa-biasa aja, Bu? Ya lumayan sih, kalau pengadunya lebih dari 1 orang itu. Ya. Kurang lebih 18 orang ya gitu. Iya, pada datang semuanya Pak ke kantor BPSK gitu, dan mereka mengeluhkan dengan keluhan yang sama. Gitu. Ya. Pak Anan, kalau dari ini konsumen sendiri, Anda kan bergerak di dari unsur konsumen. Nih sebenarnya seperti apa sih yang diinginkan konsumen itu? Jadi begini Pak Sakib, kebetulan saya juga dari unsur masyarakat ya. Saya duduk di situ di BPSK. Kebetulan saya juga dosen, dosen materi kuliah hukum perlindungan konsumen. Oh, cocok lah berarti ya. Jadi dulu memang sejarahnya itu tadi konsumen itu beli langsung ke pabrik. Nah sekarang sudah berkembang, teknologi berkembang, ternyata ada yang namanya agen, ada yang namanya distributor, gitu ya, ada yang namanya warung dan sebagainya. Apalagi sekarang online juga gitu ya, jualan online. Nah ini itu di dalam Undang-Undang 899 ini memang dulu penyelesaian sengketa ini mengenai ranahnya pengadilan, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sigit. Namun karena beban pengadilan banyak, ya untuk kasus-kasus pidana, kasus perdata lain, maka oleh Mahkamah Agung ini diserahkan lagi kepada pemerintah. Maka lahirlah apa yang namanya lembaga BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang tugas pokok fungsinya diatur oleh peraturan di Permendag ya Bu ya. Permendag 72 tahun 2020. Nah kemudian saya kebetulan karena sering melakukan edukasi pendekatan masyarakat, dan saya membuat juga LPKSM, ya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Konsumen Cerdas. Nah disitulah saya melihat ada yang namanya BPSK. Nah barangkali saya dalam sisi penyelesaian tadi seperti Ibu Ketua sampaikan, memang kita pada prinsipnya ada 3 cara penyelesaian di BPSK ini, yaitu arbitrase, kemudian rekonsiliasi, dan mediasi. Nah memang kalau untuk banyak domain di BPSK ini memang mediasi. Nah karena kasus-kasus yang dihadapi ternyata juga adalah mungkin kesalahpahaman, kesalahpahaman antara si konsumen dan pelaku usaha. Nah keberadaan kami dari sisi konsumen itu dengan adanya BPSK, jadi tidak langsung ke pengadilan, itu sangat membantu konsumen seharusnya. Hanya memang Pak Sakib ini mungkin juga
peran pemerintah harus lebih ini lagi gitu ya. Karena ini edukasi, sosialisasi yang memang masyarakat hampir semua belum tahu itu apa itu BPSK. Jadi mereka harus kemana gitu ya. Nah, walaupun saya punya LPKSM, seringkali hanya tahapnya edukasi, tapi nggak ada penyelesaian yang tuntas gitu. Nah, maka dengan adanya podcast ini mungkin barangkali menjadi sarana untuk diinformasikan bahwa jangan segan-segan datang ke BPSK kalau ada persoalan yang memang dirugikan oleh si pelaku usaha. Berarti tidak harus ada persoalan saja kan? Iya. Tidak. Consulting bisa. Iya kan? Iya. Nah, tadi menarik bahwa ini adalah penyelesaian di luar pengadilan. Iya. Betul. Keputusannya apakah mengikat atau ini Pak Sigit barangkali? Baik, putusan dari BPSK itu karena memang berdasarkan kesepakatan, maka otomatis mengikat kedua belah pihak. Oke. Dan kemudian juga kekuatannya sama dengan ya semacam perjanjian lah ya. Seperti itu. Dan kemudian didaftarkan ke pengadilan negeri setempat untuk eksekusinya bisa. Bisa dilakukan. Jadi silakan ini kembali ke masing pihak. Setelah ada kesepakatan, kita istilahnya menstempel saja bahwa mereka sudah sepakat, hasilnya ya ini mereka juga yang menyepakati. Tapi sejauh ini hasil keputusan itu dijalankan nggak Pak? Alhamdulillah, dari semua putusan BPSK semua bisa dijalankan dengan baik. Oleh kedua belah pihak. Betul. Oke. Walaupun keputusannya ternyata sepakat untuk tidak sepakat, ya itu disepakati juga gitu. Bentar nih, ini ada. saya lama nggak kuliah jadinya sepakat untuk Tidak sepakat. tidak sepakat kan. Tapi disepakati juga. Siapa yang lanjutkan? Baik, sedikit mungkin gini. Kenapa tadi juga Pak Sagip sampaikan tentang apakah para pihak ini bisa melaksanakan keputusan BPSK dengan baik? Nah, karena tadi dengan bahasa sepakatnya ini, maka kedua pihak sepakat. Meskipun isinya adalah ketidaksepakatan. Contoh misalnya, Masing-masing bersikukuh pada prinsipnya. Dan kemudian ada juga yang kemudian sepakat untuk tidak sepakat untuk dilaksanakan pesan di BPSK, itu pun juga sepakat. Mereka hanya ke pengadilan misalnya, itu juga sepakat juga. Tapi intinya adalah bahwa hasilnya adalah kesepakatan dari kedua pihak. Bentuknya apa? Ya kita lihat apakah memang sepakat dengan Anda atau sepakat tidak sepakat. Atau sepakat meneruskan kasusnya ke pengadilan gitu. Bisa aja. Ya, ini untuk yang mediasi. Ini kan ada juga yang konsiliasi, ada yang arbitrase. Arti kalau yang arbitrase memang mau tidak mau secara aktif para majelis itu menentukan akan kemana hasilnya dan seperti apa. Gitu. Maka itu menjadi putusan. Lalu begini, masyarakat sendiri kan ketika mengadukan persoalannya itu kan masyarakat kan sering agak ini ya dengan sidang gitu, harus sidang juga. Apakah di situ harus ada pengacara atau pendamping dan lain sebagainya? Nah ini yang unik di BPSK itu unik sebenarnya gitu ya. Jadi penyelesaian tadi kata Pak Sigit bilang adalah penyelesaian di alternatif lain gitu ya. Litigasi. Jadi kita itu memang diberi cara option tadi ya, arbitrase, apakah itu rekonsiliasi atau mediasi. Tapi kebanyakan kita karena ini berhubungan antara dengan pelaku usaha dan kita juga tidak mendorong supaya dengan dia lapor itu sebenarnya udah hal yang bagus tuh si konsumen dirugikan itu. Karena kan konsumen ini kan pengiklan yang baik. Ya, kesadarannya udah muncul. Betul. Ya, dan sebagai konsumen cerdas itu udah bagus kita hargai. Nah, oleh karena itu supaya si pelaku usaha ini juga dia kan punya pekerja dan punya karyawan. Jadi jangan sampai diekspos ke media oleh si konsumen itu. Nah, maka oleh kita dia datang ke kita itu kita sangat senang sebenarnya gitu. Bahkan tadi kata Bu Ketua juga memang kita 0 rupiah gratis dan mereka kaget juga. Kok ada penyelesaian sengketa gratis katanya gitu. Nah, jadi dan mereka lebih leluasa, lebih terbuka menjelaskan hal-hal yang memang dihadapi oleh si konsumen itu gitu. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya di sini aktif ya bagaimana edukasi dari pemerintah sebenarnya itu yang paling domain harusnya gitu ya. Dalam hal ini mungkin Dinas Perindak gitu ya, yang bidang perdagangan yang
harus show of force sebenarnya gitu dengan melibatkan ya kita terutama unsur dari LPKSM. Ya kalau ada pengawasan dan sebagainya selama ini ya maaf aja dinas terkait terkadang juga ogah-ogahan gitu untuk melibatkan LPKSM dalam pengawasan dan sebagainya. Sehingga edukasi yang kita sampaikan di BPSK ini jarang tersampaikan kepada masyarakat, kan kita ingin lebih luas lagi. Bahkan kalau bisa setiap kecamatan itu ada posko pengaduan ya Bu ya. Itu yang Kalau bisa. kita Sudah ada kan? Ya. rencananya sudah 3 tahun dari awal sebelum itu, sebelum COVID. Jadi kita pas sudah sosialisasi berapa kecamatan ya Pak ya? 8. Terhenti, ya 8 kecamatan terhenti, kan kita butuh perkenalan dulu Iya. gitu ya sebelum ke teknis pelaksanaan Iya, iya. itu. Nah, ya itu sih. Karena terhenti jadi balik lagi kan nol lagi. Bisa dan lagi mohon maaf, kepala desanya juga kan sekarang berganti Ganti lagi. lagi, betul. Kebijakannya ganti lagi. Ya. Nah kan gini Pak Sakib juga, kita kan sebelum setelah dilantik jadi anggota BPSK itu kan ada bintek Pak. Nah, kita dibintekkan dulu tuh ya oleh provinsi, dan bahkan di situ ada penegasan bahwa kita bukan majelis hakim. Iya, betul. Itu jangan coba-coba katanya majelis di BPSK itu disebut majelis hakim. Bahkan keberadaan pengacara juga kita nggak dilibatkan tuh pengacara. Boleh mereka menjadi kuasa tapi bukan berarti dia pengacara gitu. Iya. Bukan penasehat hukumnya, tapi dia yang dikuasakan. Dikuasakan oleh si konsumen yang dirugikan tadi. Yang itu Bu ya. Betul. Dan yang lebih bagusnya memang hadirnya langsung kedua belah pihak, yang dirugikan dan yang merugikan. Ini kan masyarakat kan sebenarnya masih awam ini. Terutama tentang misalkan kalau ingin mengadu gitu loh. Nah kan seperti apa sih sebenarnya kalau misalkan saya punya kasus. Misalkan tentang tadi menarik sebenarnya, saya ingin bahas tadi tentang konsumen yang ini online, gitu ya. Kan sekarang banyak sekali fenomena tentang pinjaman online, Pinjol berdampak gitu loh. Nah itu sendiri bagaimana kita menginikan, sebenarnya kan perusahaannya di mana gitu, sedangkan konsumennya ada di sini, seperti itu. Mungkin itu terkait prosedur ya. Prosedur. Jadi kalau misalnya mereka tadi dalam penjualan online-nya ada yang dirugikan oleh si pelaku usahanya, dan mereka tinggal membuktikan apa yang menjadi mereka yang dirugikannya apa. Apakah pernah mengadu nggak? Apa pernah konfirmasi nggak ke si pelaku usahanya? Ternyata oleh si pelaku usaha sudah dikonfirmasi tapi nggak ada tanggapan. Nah disitulah kita menangani. Baru kita menangani. ada upaya penyelesaian secara internal. Kita baru tangani. Langsung kita nanti cari tahu pinjolnya ini siapa, apakah kita nanti berkoordinasi dengan OJK. Apakah ini berizin atau tidak gitu. Kalau misalnya berizin ya kita dengan OJK nanti akan kita selalu melakukan hubungan komunikasi untuk menghadirkan. Sebentar Mbak. Nanti berkoordinasi itu kan tentu saja ada cost-nya di situ Pak. Tadi kan Rp0. Dari mana itu nanti? Ya by phone aja sebenarnya kita. By phone aja, karena kan OJK udah pasti tahu apa yang menjadi tugas BPSK gitu ya. Jadi nanti mereka ya secara resepsionisnya ada ini gitu ya, yang siap bisa dihubunginya, kita mendapatkan data siapa pemilik dari ojol ini gitu ya. Nah itu mungkin gitu yang kita lakukan. Nah, kita baru buat surat panggilan ya Bu ya, surat undangan untuk mereka bisa hadir. Kalau dari selama ini, silakan siapa aja nanti jawab. Apakah surat panggilan tadi yang diberikan itu kan sebenarnya dipatuhi atau tidak sejauh ini? Kan kalau aparat hukum kan mereka punya hak diskresi ya, memaksa. Tapi kalau teman-teman BPSK sini gimana itu? Baik, kalau kita bicara persentase, betul ada ya beberapa pelaku usaha yang kita undang tidak mau datang. Bahkan ada yang cuma ngasih surat saja, ada. Jadi kalau balas surat lagi? Iya. Surat lagi, ada persentase sekitar sudah bisa memenuhi itu saya 80% lah. Sisanya memang masih bersikukuh bahwa bukan kewenangannya. Satu, yang kedua karena merasa ini semua sudah sesuai prosedur, jadi memberikan keterangan langsung dengan surat. Jadi kita undang tapi memberikan jawabannya dengan surat, bla 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 dan lain-lain. Artinya itu kan dinamika ya. Nah, dinamika. Tapi kemudian jika memang dirasa ada unsur-unsur lain yang
diindikasikan misal ada tindak pidana atau apa, itu kami bisa meneruskan ke kepolisian. Ada tindakan pidana. Tapi sejauh ini penolakan mereka itu karena mereka tidak tahu atau memang pura-pura tidak tahu? Nah, ini keunikan ya. Keunikan ini ada hubungannya dengan yang tadi Bapak tanyakan. Untuk beracara di BPSK, si konsumen ini harus pengacara atau tidak, terus rupiah nolnya betul. Nah, ini ada hubungannya. Yang pertama bahwa setiap perkara yang masuk ke BPSK, pengaduan itu harus si konsumen langsung. Ya. Oke. Terdampak langsung. Harus langsung. Kalaupun dia punya pengacara, pengacara hukum, maka kita tidak akan izinkan mereka mewakili konsumen. Ya. Karena berarti dia mampu. Dan Iya. prinsip kita yang murahnya tidak tercukupi ya. Iya, betul. Satu itu. Yang kedua kemudian tadi bahwa ini bagaimana sih dengan pelaku usaha yang diadukan. Nah, uniknya juga ternyata beberapa waktu ke belakang kita juga malah mendapat pengaduan dari pelaku usaha. Kok bisa? Betul. Terjadi itu. Ada. Seolah-olah ini tuh BPSK itu memang jadi solusi buat pelaku usaha juga. Ternyata Tidak hanya konsumen. kepala mereka. Tapi akhirnya kita juga tetap layani, hanya bentuknya dikonsultasi. Tapi tidak diterima pengaduan karena memang fungsinya buat pelindungan buat konsumen. Pelaku usaha. Iya, betul. Itu terjadi. Nah, terus pertanyaan terakhir tadi tentang apa tadi? Yang terakhir Bapak tanyakan itu tentang Pemanggilan pelaku usaha. nah, Apakah Kepatuhan sejauh ini? nah, baik, jika kita melihat itu, jika memang perkara perlindungan konsumen ini hanya sebatas kerugian perdata atau barang, atau mungkin kita masih bisa panggil lagi atau mungkin kita dengan cara lain. Tapi jika sudah mengandung unsur pidana, misalnya sakit lah atau mungkin kehilangan nyawa atau kerugian lain, kita bisa berkoordinasi dengan kepolisian setempat, Korwas, koordinator pengawas BPNS. Dan lagi pula seharusnya memang secara aturan kita itu dibekali penyidik PNS. betul di bidang Khusus bidang perlindungan konsumen. Ada penyidiknya juga? harusnya ada. Ada, karena kan begini, BPSK ini kan perpanjangan tangan pemerintah provinsi Jawa Barat yang membidangi perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini ada di leading sektornya dinas yang membidangi perdagangan. Nah, di Disperindak provinsi ini ada satu bidang yang disebut atau nomenklaturnya itu bidang perlindungan konsumen. Di dalam bidang perlindungan konsumen ini ada PPNS, itu penyidik. Ya, jadi kalau kita memang terkendala dengan yang memang harus ada permasalahan yang disidik, kita berkoordinasi dengan Disperindak itu. Minta menghadirkan PPNS tersebut. Oke. Seperti halnya memang pernah kita meminta PPNS untuk terjun ke lapangan lah gitu ya, untuk menginvestigasi gitu suatu kasus, dan alhamdulillah Termasuk memanggil paksa. ya termasuk membangun paksa. Bisa ya? Oh ya, kalau penyidik bisa ya? Memanggil Iya, paksa. betul. Punya administrasi dia. Tapi sejauh ini kasus-kasus yang masuk itu biasanya tentang apa, Bu? Kebanyakan sih kalau yang sifat Leasing ya? leasing ada. Oh, ada. leasing, Kalau dulu sebelum OJK paling banyak, Iya, paling banyak. 85%-an listrik. penjabelan itu kan, gitu, Perumahan. gitu. Terus ada juga yang dirugikan oleh pelaku usaha minimarket, ada yang memang display di barangnya harganya itu naik. iya. Ini makanya konsumen itu harus benar-benar hati-hati. Jadilah konsumen cerdas itu kata Pak Nanang ya, yang selalu mengkampanyekan konsumen cerdas, bahwa ketika berbelanja barang, nah itu harus benar-benar dipelajari dulu gitu, dilihat barangnya, expire-nya, komposisinya, apakah ber-SNI, BPOM-nya dan lain-lain lah gitu, halalnya mungkin ya, jadi bisa bahan pertimbangan. Dan utamanya ini harganya gitu. Kalau memang ada harga promo, misalkan yang awalnya harganya 12.000, promo menjadi Rp10.000. Nah ini dilihat dulu masa waktunya, Ya, itu kan suka betul. kecil itu ya. Jadi kan ketertarikan konsumen, oh ini promo, padahal ini sudah habis masa waktunya, tapi masih dipajang
si tulisannya. Nah, ini juga kan bisa jadi permasalahan ketika si konsumen membayar ke kasir, itu kan ada selisih ya. Iya, Nah, kok iya. saya bayarnya 12.000 dan di sananya 10.000. Nah, itu kan bisa jadi permasalahan, dan itu ada yang Ya. lapor ke kami dan Ya, betul. pihak minimarketnya langsung mengganti rugi selisih itu di Menambahkan Bu Ketua, 2 tahun terakhir ini yang mendominasi di BPS itu 2. Yang pertama tentang perbankan, yang perbankan. keduanya perumahan. Nah, setelah kita gali ya, ternyata ujungnya di klausul baku. ya Klausul perjanjian. baku. Ujungnya di sana awal. Ternyata masalah awal dari sana. Dan rata-rata nasabah atau tadi kan kasusnya perbankan, Perbankan. gitu ya, tidak hampir semua nasabah yang melakukan perjanjian dengan bank perbankan itu rata-rata tidak mempelajari dulu si Kontraknya. kontraknya. Oh ya, Main para saya ingin tanya lagi, apakah surat perjanjian itu memang harus dibacakan atau tidak, Pak, oleh? harus. Idealnya memang dibaca bersama-sama, Dibaca dipahami bersama-sama. Ideal. Ideal. Tetapi entah kenapa Prakteknya kan praktiknya ya gitu. sekarang semua para tanda tangan sudah. Ya. Kalian Butuh percepatan. enggak, Bu, itu tulisannya kecil-kecil. Ya, Itu bisa aja nambah. Iya, iya. Baik, itu akan kita tarik ke salah satu tugas BPSK memang adalah pengawasan tentang klausul baku. Tetapi setelah kita lakukan beberapa tahun terakhir ini, semua muaranya adalah mereka beralasan bahwa ini semua disiapkan oleh kantor pusat. Oke. Sehingga begitu kami sudah lakukan tugas kami, evaluasi, masih masukan, ngasih dan lain-lain catatannya kita serahkan ke BPKN. BPKN tinggal lanjutin saja ke pihak bank-bank atau finance tersebut yang dari pusatnya. Sehingga pada praktiknya kita menunggu dari mereka seperti apa sekarang. Ya. Oke. Tadi termasuk ukurannya seperti apa, fontnya. Ya. Nah, tadi Pak Anang, karena Pak Anang dari ini tentang konsumen cerdas, tadi ya, sepanjang bahwa tidak harus lihat kan masyarakat kita kan kalau ngambil aja. Bukan gitu Ibu ya? Ibu kan begitu kan? Iya. Apalagi lihat ada gratis satu, Iya. beli satu. Di bandel. Nggak tahu selap itu banyak kan expirednya. Kayak yang disengaja ditutupin gitu. Kalau ini mungkin masih ranahnya LPKSM deh. Ya. WKB ya. Jadi yang kita lakukan maksudnya itu ke setiap minimal tetangga sebelah lah gitu ya, ke tetangga sebelah bahwa kalau belanja dan sebagainya itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan dulu. Kita ini kan. Kemudian kalau toh ada gratis, ada diskon, ada promo gitu ya, itu juga harus lebih hati-hati. Begitu Pak, untuk bagaimana mereka melihat bahwa membeli barang itu memang sesuai kebutuhan, jangan dulu sesuai keinginan. Nah itu yang selalu kita edukasi ke masyarakat. Kemudian kita juga ke mahasiswa, Pak Sakib ini ke mahasiswa, apalagi mahasiswa banyak ini yang gitu ya. Di antaranya kepada mahasiswa itu untuk selalu tidak ini memposting, memposting produk-produk yang memang belum tentu itu adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Jadi oleh karena itu maka kepada konsumen kalau yang dirugikan oleh pelaku usaha tadi gitu ya, dan mereka memposting, nah itu bisa kena undang-undang ITE. Itu nah LPK sebagai konsumen cerdas sebaiknya mereka konsultasikan atau sampaikan informasinya dirugikan oleh pelaku usaha ini kepada BPSK atau kepada kami sebagai LPKSM, karena bisa cenderung banyak kasus nih terjadi gitu ya, mereka nggak puas dengan ke pelaku usaha langsung diposting, jadi akhirnya viral. Ujung-ujungnya mereka harusnya dilindungi gitu ya oleh kita gitu ya sebagai BPSK-nya, tapi ternyata oleh si pelaku usaha itu adalah pencemaran nama baik. Iya, ada beberapa kasus yang populer yang sempat viral itu kan dia langsung rekam itu. Nah, maka kalau ada kita dari LPKSM biasanya karena ini sudah ranahnya pencemaran nama baik itu pidana, biasa kami hanya memonitor, melihat seperti apa proses-proses yang dilakukan oleh pihak APH-nya gitu. Kemudian juga kita seringkali di di media-media lain, misalnya di Car Free Day gitu ya, menyampaikan bahwa hati-hati membeli barang gitu ya, belilah barang yang sesuai dengan kantong kita gitu ya. Ada yang menaik lagi nih, terutama Bu Ita kayak ini yang bisa ini kan.
Sekarang kan masyarakat kita kan kadang-kadang karena postingan iklan yang ini terutama tentang ini untuk kecantikan ya apapun itu mereka tertarik karena promosinya sedangkan Atau bahkan ada review produk dari siapa itu kemudian tetapi barang itu ternyata itu barang dari negara lain gitu lah ya. Keterangan itunya sama sekali nggak ada yang bahasa Indonesia. Itu gimana itu? Iya. Harusnya kan harus ada translate-nya kan? Betul. Ya memang ya kembali lagi kan tadi saya sampaikan gitu ketika kita membeli suatu barang itu memang harus teliti. Itu komposisi apalagi kalau berkaitan dengan kesehatan ya gitu. Obat-obatan termasuk itu skincare juga gitu. Itu memang keterangannya harus jelas gitu Pak. Dan kuncinya ini ada di apakah sudah melalui tahapan BPOM-nya atau belum gitu. Kalau memang sudah itu ya sudah mungkin aman ya. Mungkin menambahkan ya. Kalau itu sebenarnya ada kewenangan pemerintah dalam hal ini pengawasan barang beredar. Ya. Betul. Kembali lagi. Ya, tapi memang kemudian ada satu dilema di mana Undang-Undang 23 itu diterapkan semua kewenangan ditarik ke provinsi. Dengan cakupan provinsi anggaplah Jawa Barat ya. Luas 27 kabupaten kota harus diawasi. Saya pikir mereka kesulitan dalam mengatur manpower-nya, luas wilayahnya, jadwal dan lain-lain. Saya pikir itu satu sisi mungkin kita harus evaluasi. Kalau bisa itu kewenangan pengawasan bisa diserahkan lagi deh sampai ke tingkat kabupaten. Mungkin lebih baik karena itu bagian dari program pengawasan barang beredar. Memastikan bahwa barang yang beredar secara kemasan itu ada nama perusahaannya, alamat perusahaannya, komposisinya, pengaduannya harus kemana, aturan pakainya, dan kemudian berbahasa Indonesia, tulisannya jelas, ada expired date dan lain-lain. Dan perusahaan distributornya harus di Indonesia kan? Di Indonesia. Nggak bisa langsung dari sana. Betul. Iya, nggak bisa lolos-lolos gitu. Termasuk tadi ada sertifikasinya, ada Depo dan lain-lain. Tertera di kemasan dia. Bahkan saya lihat sendiri itu bahkan di TV aja sekarang gamblang itu dengan maaf kalau saya sebut misalkan itu obat dari Cina misalkan gitu dengan nama masih Cina terus gitu kan. Secara ini kan harusnya ini translate dulu kan. Kemasannya juga harus idealnya kan gitu. Dan dia harus punya ini kita punya HSNI loh. Nah itu ada satu syarat memenuhi HSNI harusnya. Dan tulisannya harus jelas gitu, jelas terbaca maksudnya. Jadi si konsumennya tidak ragu gitu, apakah ini informasinya seperti apa, abu-abu atau gimana gitu. Tapi yang jelas kalau terkait dengan obat-obatan itu memang harus menempuh tahapan itu. Di apotek sendiri kita kan sekarang kalau beli obat itu kan harusnya ditanyakan ini obat-obat apa kan gitu kan? Kebanyakan kita kan nggak pernah seperti itu. Mungkin ini saya melihat kalau obat itu yang kita beli sendiri memang akan segitu Pak terjadi Pak. Tapi kalau kita yang dapat dari dokter, biasanya diterangkan Pak satu-satu sama apotekernya. Ini obatnya untuk ini, takaran minum sekian, aturan pakainya dan sekian dan lain-lain. Nah mungkin untuk yang kadang-kadang masyarakat itu beli sendiri, saya pengen obat itu. Nah ini yang kita harus coba, apakah memang orang ini sudah tahu betul obatnya untuk apa. Tadi konsumen cerdas, tapi kalau emang sudah ngerti ya tidak masalah. Iya, main hakim sendiri aja dilarang, apalagi main dokter. Nah sekarang gini, kalau misalkan saya punya ada yang ingin saya adukan nih tentang keberatan saya sebagai konsumen, terus mau melakukan pengaduan atau laporan ke BPSK, itu caranya gimana? Sementara ini kami menerima pengaduan itu kan langsung Pak, karena kita juga kan jam kerja kan? Ya, jam kerja kami dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai pukul 09 sampai dengan 14.00 gitu. Kita dari hari Senin sampai Jumat ada di kantor gitu kan untuk di mana alamatnya? Di Jalan Basuki Rahmat, nomor 72 Sindang Kasih Pak. Ya. Oke, tadi Bu Wita tentang bahwa kita harus bawa persyaratan tadi untuk pelaporan, gitu. Bawa bukti. Tapi harus terjadi transaksi dulu berarti. Iya betul.
Ya kan sengketa itu kan munculnya sengketa itu kan harus terjadi dulu transaksi. Kerugiannya harus ada dan dulu. ketika kita misalkan memang mengambil jalan mediasi gitu. Ketika kita memfasilitasi pengadu untuk dimediasi dengan pelaku usaha, itu si kerugiannya itu ya memang harus sejumlah yang dirugikan gitu. Dia tuntutannya itu. Gitu. Iya. Itu dan tidak bisa bersifat kumulatif. Dalam artian korbannya bukan hanya saya saja, tapi kan yang mengadunya hanya satu orang gitu. Tidak bisa diakumulasikan ini gimana kalau misalkan class action tadi. Itu kalau misalkan ini kan bukan hanya saya saja yang dirugikan, tapi dia yang minta ganti ruginya. Gitu. Misalkan ini misalnya Tidak bisa diwakilkan tepat. Tidak bisa diwakil. BPSK bisa nggak kalau misalkan saya merasa dirugikan oleh pelayanan pemerintah misalkan? Untuk pemerintah sebenarnya belum bisa. Belum bisa. Ranahnya bukan di situ. Karena bukan pelaku usaha pemerintahnya. Iya. Oke, harus pelaku usaha. Ya. Dirugikan dalam hal apa? Ya misalkan di puskesmas, gitu loh. Pelayanan umumnya. Pelayanan umum. Itu harus ke ombudsman ya. Ada lagi ya. Dan keuangan pun memang lebih idealnya kalau memang pengaduannya dalam hal perbankan, keuangan gitu. Makanya kenapa tadi disinggung adanya koordinasi dengan OJK. Kalau memang kita diberikan kewenangan oleh OJK, ya silakan selesaikan. Ada yang unik mungkin saya potong sedikit. Kalau kita bicara kebijakan pemerintah, kebijakannya bisa diganggu. Kita nggak bisa komplain. Tapi prosesnya pelaksanaannya jika melibatkan pelaku usaha, kita bisa komplain. Contohnya adalah bantuan pemerintah non tunai. Ya. PPLT. Nah, artinya apa? Si warga ini dikasih bantuan berupa sejumlah nilai. Ya, betul. Belum uang ya, sejumlah nilai. Tapi pada praktiknya ternyata dia harus menukarkan nilai itu ke sebuah warung atau toko yang menyediakan barang-barang senilai itu. Bisa dipastikan nggak nilainya sama dengan nilai itu? Ya. Nah, itulah baru muncul jika ada konflik atau ada sengketa, si konsumen tadi bisa mengajukan ke BPSK tentang nilainya atau kualitas barangnya. Sesuai dengan karena yang itu dipersyaratkan. Ya, karena ini pelaku usaha bisa di sana. Programnya BPNT, tapi praktiknya kita bisa. Itu contohnya yang kalau pemerintah program bisa bisa Kembali lagi ke peran pengawasan ya. Betul. Karena memang ada ketentuannya, misalkan nih berasnya standar premium. Pelaku usaha kan ya bisa saja ya gitu. Standarnya kurang dari itu atau lebih dari itu. Terus dari takaran juga kan, takaran ukuran itu kan memang harus jelas diperhatikan gitu. Ya memang bukan hanya satu unsur stakeholder satu stakeholder yang mengawasi gitu, tapi ya itu butuh sinergitas sih, butuh kerjasama, termasuk BPSK pun ya memang ketika si konsumen atau penerima bantuan itu dirugikan ya sudah jelas gitu, itu terjadi sengketa kan. Baik ibu dan bapak, kan kita dibatasi waktu ini. Jadi menurut saya udah gini. Sebentar, masih kita kayaknya perlu. Yang nggak kuat produsernya. Udah dari kameranya. Perlu waktu tambahan nanti mudah-mudahan bisa diatur lagi. Ada banyak sebenarnya, saya juga masih ada ingin menggali pertanyaan lebih lanjut, terutama tadi menarik sebenarnya hal ini, terutama tentang bagaimana masyarakat sebenarnya sangat dibantu dengan keberadaan BPSK ini. Terakhir untuk ini apa yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan untuk konsumen kita? Bu Ketua dulu. Bu Ketua. Kalau dari saya sih sebenarnya saya ingin masyarakat, khususnya masyarakat Purwakarta itu menjadi konsumen cerdas. Jadi tidak selalu permasalahan diselesaikan di BPSK gitu. Jadi lebih ke edukasi gitu. Saya senang kalau sudah bertemu dengan masyarakat, mengedukasi yang awalnya memang mereka tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu fungsi kita gitu kan, untuk mengedukasi. Nah, kalau memang terjadi ketidakpuasan dan muncul permasalahan, ya silahkan, kami terbuka. Jam kerja kami saya sudah sampaikan tadi dari hari Senin sampai Jumat gitu kan, ya mangga gitu. Sekali lagi saya garis bawahi,
kita tidak berbayar. BPSK ini murni untuk melayani masyarakat yang menjadi konsumen, gitu kan, konsumen yang memang jelas dirugikan oleh pelaku usaha. Silakan datang ke kami, Jalan Basuki Rahmat nomor 72, Kelurahan Sindangkasih. Kami terbuka untuk konsultasi pun, sharing barangkali memang pingin mengenal lebih jauh tentang BPSK, silahkan kami terbuka. Baik, mungkin. Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya melalui media ini, saya hanya minta kepada masyarakat mohon kiranya menjadi konsumen cerdas. Seperti ada yang Ibu Ketua bilang, ada 3 ciri konsumen cerdas itu. Pertama, pahami hak-hak konsumen yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 899. Ya, pahami ada 8 hak konsumen di dalam Undang-Undang 899. Yang kedua, ya, belilah produk dalam negeri. Belilah produk dalam negeri. Jangan supaya kita memanfaatkan juga UKM yang ada. Nah, yang ketiga adalah belilah barang atau jasa itu sesuai kebutuhan kita. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Itu saja pesan dari kami dari unsur konsumen di BPSK. Terima kasih. Pak Sigit. Baik, terima kasih dari saya karena saya mewakili unsur pelaku usaha. Saya mengajak kepada pelaku usaha di Kabupaten Purwakarta khususnya, mari kita sama-sama muliakan konsumen kita. Jadikan mereka adalah mitra kita dalam berusaha, tidak jadi sasaran atau target, bahkan jadi sasaran. Jangan dijadikan objek. Jadikan objek, betul, terima kasih. Nah, ini mari kita sama-sama bentuk di Kabupaten Purwakarta sehingga terbentuk sebuah perekonomian yang baik Purwakarta dan tetap konsumen kita juga terjaga keamanan dan kesejahteraan. Itu demikian barangkali. Baik, terima kasih Ibu Wita, Sama-sama. Pak Sigit. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi mengedukasi minimal paling tidak gitu loh. Dan kemudian saya berharap bahwa ini tidak hanya satu edisi saja gitu. Mudah-mudahan masih ada waktu nanti kita ini kan bisa Senang hati Pak. saya nunggu nanti. Baik, demikian Sobat JMN edisi bincang-bincang kita dan tentang konsumen. Mudah-mudahan apa yang tadi dibicarakan bisa menjadi pertimbangan untuk terutama dalam urusannya dengan konsumen. Ketemu lagi di edisi mendatang, mudah-mudahan kan masih banyak yang ingin saya tanyakan sebenarnya, tapi ya apa paling buat kita harus akhiri pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.